Halo, nama gua Lich. Video ini tentang Genjutsu Sugi-Yusa no Oukoku Saikenki episode 10. Hakuya memberitahu Soma bahwa 30.000 tentara dari Amidonia menyerang melalui celah Gunung Ursula dan kemungkinan akan menduduki kota Altomura. Mencapai Altomura, Gaius Amidonia menyukai ladang gandum di wilayah tersebut. Weiss Garou, penguasa Altomura, mengatakan kepadanya bahwa Altomura tidak akan melawan Amidonia dengan harapan pengampunan. Akan tetapi, Weiss ingin Gaius menunggu sebentar sebelum mereka membuka gerbang, karena saat ini di kota terbagi menjadi dua kubu, mereka yang ingin melawan dan yang tidak. Weiss ingin meyakinkan mereka agar menyerah saja, dan menyarankan Gaius untuk menunggunya daripada menyerang kota, karena walau sedikit pasti akan ada korban di pihak Amidonia. Julius Amidonia memberitahu Gaius bahwa lebih baik tidak menyanyiakan tentara dan mengikuti saran dari Weiss. Gaius berjanji bahwa akan mengampuni mereka jika menyerah. Tetapi saat Weiss pergi, Gaius menyatakan bahwa dia akan memenggal kepala Weiss begitu mereka mengambil alih Altomura. Dengan pasukan Karmin berjumlah 40.000, Gaius yakin Soma tidak akan bisa mengirim bantuan kepada Altomura. Karena negosiasi antara Soma dan Karmin gagal, Soma mengarahkan tentara pasukan terlarangnya untuk membangun sebuah benteng di dekat kota Randall wilayah Karmin, di mana Halberd Magna dan Kaede Foxia saat ini sedang melawan tentara Karmin di benteng tersebut. Dengan bantuan para penyihir, mereka mampu membangun sebuah benteng yang kokoh dengan cepat. Namun musuh mengeluarkan meriam yang dapat memberikan kerusakan yang besar. Kemudian seorang Dark Elf muncul dan menembak meriam sebelum mereka menabrak dinding benteng. Dia adalah Sur, Dark Elf dari hutan lindungan dewa. Ia menjelaskan bahwa Halberd telah menolong putrinya saat tanah longsor. Tiba-tiba gerbang terbuka, dan Ludwig memimpin kavaleri keluar dari benteng untuk menghancurkan meriam. Berada di kastil George Karmin, para bangsawan korup mengeluh kepada George karena pasukannya tidak dapat merebut benteng. George meyakinkan mereka bahwa akan memastikan kemenangan, karena jumlah pasukannya 40.000 melawan 10.000. Para bangsawan bertanya-tanya apakah seharusnya tidak meratakan mereka dalam satu serangan. Tetapi George menjawab bahwa para bangsawan dengan bodohnya melakukan itu dan kehilangan meriam dengan sia-sia. George yakin bahwa Soma tidak berada di dalam benteng, karena mereka hanya menggunakan strategi bertahan. Apabila Soma ada di dalam benteng, mereka akan mencoba melakukan serangan. Jadi pastinya Soma tidak ada dan tidak tahu ia ada di mana. Dan George perlu memancingnya. Gaius kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menyerang Altomura. Namun tiba-tiba terdengar teriakan perang dari dalam benteng. Seorang tentara memberitahunya bahwa Weiss ingin bertemu. Weiss datang dan meminta maaf, menyatakan bahwa butuh waktu untuk membujuk rakyatnya. Gaius yang marah ingin memenggal kepalanya sebagai contoh, tapi Weiss memberitahu bahwa suara terdengar tadi adalah teriakan perang dari orang-orang yang siap bertarung sampai mati. Julius menegaskan bahwa jika tetap berperang, mereka akan kehilangan tentara. Weiss menawarkan emas sebagai permintaan maaf dan memintanya untuk tidak menyerang sampai waktu siang hari, untuk berinya waktu agar meyakinkan kembali orang-orangnya. Dengan saran Julius, Gaius pun menyetujuinya. Dalam benteng Altomura, Weiss bertanya-tanya apakah ini adalah pilihan yang tepat, karena dengan jumlah emas itu mereka bisa menyewa tentara bayaran dari Zem. Estelwater menyatakan bahwa tentara bayaran didorong oleh uang dan dapat mengubah sisi. Saat dia melawan 3 musuh sekaligus, maka waktu adalah sekutu, dan dia tidak keberatan menghabiskan emas tersebut. Weiss menebak bahwa George maupun Castor tidak tahu bahwa Axel ada di Altomura selama konferensi dengan Raja. Weiss juga bertanya-tanya apakah waktu sampai siang sudah cukup. Axel menjawab itu waktu yang cukup, tetapi jika Soma tidak bisa datang sampai saat itu, maka mereka akan mati sebagai pahlawan di dalam benteng. Keesokan harinya, Kaede menyadari bahwa pasukan George lebih kecil, dan menduga bahwa mereka mengharapkan pertempuran jangka panjang. Itu juga akan membuat bertahan di benteng lebih mudah. Tiba-tiba pasukan Wyvern dari Angkatan Udara Castor mendekat. Di sisi lain, Gaius menyuruh pasukannya untuk bersiap menyerang Altomura. Kemarin malam di kota Naga Merah, Tolman memberitahu Castor bahwa warga telah dievakuasi, dan di sini hanya personel Angkatan Udara dan keluarga Vargas. Castor mulai mengubah pendapatnya tentang Raja dan memberitahu Tolman untuk menolak semua permintaan unit Angkatan Udara yang ingin bergabung perang dengannya. Castor tidak keberatan bertarung bersama George, tapi tidak dengan bangsawan korup. Namun sudah terlambat baginya untuk mengubah jalannya perang. Tolman memberitahunya bahwa tentara terlarang sudah berbaris menuju George. Memungkinkan Soma mengabaikannya karena dia hanya memiliki 100 kesatria Wyvern. Namun Castor tidak mempercayainya, karena akan lebih mudah untuk mengalahkannya terlebih dahulu, kemudian mengambil Angkatan Udara dan menyerang George. Carla Vargas memberitahu Castor bahwa terlihat kapal yang dipimpin oleh Soma, kapal perang Albert, yang sekarang memiliki roda dan ditarik oleh binatang buas.
Saat kapal menyerang kastil, Soma menghubungi Castor, menawarkan dia untuk mengubah pikiran. Namun meskipun Castor sudah mulai mengubah pendapatnya, dia tidak ingin mengubah kata-katanya. Carla memimpin kesatria Wyvern untuk mengebom kapal, tetapi Soma menggunakan penangkal serangan udara. Hal ini mengejutkan mereka karena biasanya penangkal serangan udara adalah senjata pertahanan yang hanya ada di benteng. Salah satu tentara menyarankan mereka untuk menyerang bagian roda. Carla setuju karena dia tidak ingin menyerang pesawat kendali kapal, karena mungkin saja Listia atau Raja Soma bisa ada di sana. Dia mulai percaya bahwa seharusnya mengubah pikiran ayahnya dan bergabung dengan Soma, tetapi sekarang sudah terlambat. Dia memerintahkan kesatria Wyvern untuk turun dan menyerang roda. Carla dan pasukannya berhasil menghancurkan meriam kapal, tetapi ia menyadari bahwa tidak ada tentara sama sekali di kapal, dan hanya ditemukan baju besi dengan lengan boneka. Carla kemudian memerintahkan para kesatria untuk kembali ke kastil secepat mungkin, menyadari bahwa Soma memancing mereka untuk menjauh, karena tujuan aslinya adalah Castor Vargas yang tidak memiliki pasukan di kastil.